Pecat terawan, ini blunder dan bisa jadi awal malapetaka. Heboh! Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Terawan dipecat oleh ini dan tidak boleh melakukan praktek. Ada apa dengan ini? Pemberhentian atau keanggotaannya, pemberhentian permanen Saudara Dr. Terawan karena tadi tidak ada etikat baik, dipanggil berkali-kali tidak mau datang, dan kemudian juga banyak melakukan pelanggaran kode etik seperti promosi pelayanan atau kegiatan yang tidak belum ada bukti ilmiah. Setelah saya pelajari, bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran ID. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Komisi 9 memanggil PBID dan pihak-pihak terkait termasuk Dr. Terawan untuk bisa dilakukan klarifikasi, untuk bisa menjelaskan secara detail apa sih masalahnya kok main pecat begitu saja gitu. Nah, ini kan nggak boleh dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia karena ini kan organisasi profesi yang seharusnya melindungi anggotanya, bukan malah membunuh karakter anggotanya. Saya menyatakan bahwa sangat disayangkan karena sebagai lembaga terhormat, ternyata keputusannya menimbulkan pandangan-pandangan yang negatif. Dan katanya sih, Dr. Terawan sudah melanggar kode etik kedokteran sejak tahun 2018. Ketika Dr. Terawan mengeluarkan inovasi terapi cuci otak disusul dengan promosi vaksin Nusantara. Kenapa? Tapi kenapa tidak dari tahun 2018 diproses? Kemudian diputuskan. Apakah ada intrik-intrik politik di dalam ini? Sehingga sekarang adalah waktu yang tepat untuk memproses. Sebelum saya melanjutkan, saya harus katakan kalau saya membahas ini dari kacamata orang biasa, bukan dokter ataupun dari orang dalam dunia kedokteran. Lantas, kenapa saya ikut membahas ini? Karena di grup pembahasan dari Seward ini, kabar soal Dr. Terawan diberhentikan permanen dari ID menjadi perbincangan panjang dan menarik. Memang ada beberapa hal yang tak bisa saya jelaskan secara gamblang. Biarlah nanti kita bahas lain, karena lebih paham akar masalahnya dan juga lebih berkompeten ya. Karena mendapatkan gambaran besar dari masalah ini, saya mencoba untuk membahasnya. Jadi, kita semua dikejutkan oleh mantan Menkes Dr. Terawan Agus Putranto yang dipecat secara permanen dari anggota ID. Pemecatan Dr. Terawan itu tertuang dalam surat tertanggal 8 Februari 2022 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Pusat ID. Dalam surat itu ada 5 alasan kenapa Terawan dipecat. Salah satu alasannya adalah karena dia mempromosikan vaksin Nusantara sebelum penelitiannya benar-benar rampung. Dari sini kalian pasti sudah bisa menarik benang merahnya sedikit. Vaksin Nusantara, tes genose, dan lain-lain seolah kehilangan gaung atau mungkin sengaja dihalangi. Dengan dipecatnya Terawan, otomatis dia tidak lagi memiliki surat izin praktik, sehingga tidak lagi bisa melayani pasien. Ya, istilah sederhananya lisensinya dicabut, tak bisa jadi dokter lagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal keputusan MKEK ID yang memberhentikan Terawan. Dasko menilai putusan rekomendasi MKEK itu berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran Indonesia. Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini saya khawatir akan menjadi jurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang. Sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk mencoba berinovasi dengan berbagai riset-risetnya. Sebenarnya kalau kita bicara soal Terawan, di benak kita adalah cuci otak ya. Metode cuci otak dengan alat digital DSA dalam pengobatan stroke sangat identik dengan nama Terawan. Banyak yang sudah terbantu dengan metode ini, bahkan pasien luar negeri pun, terutama Vietnam, banyak yang mencari Terawan untuk berobat. Dan perlu diketahui, beberapa tokoh nasional juga pernah menjalani metode cuci otak dari Terawan, yaitu Prabowo, Hendro Priyono, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Muldoko, dan Abu Rizal Bakri. Tokoh nasional pun sudah merasakan hasil yang positif, tapi kemudian jadi polemik oleh ID.
Pada Februari tahun 2018, MKEKID sempat merekomendasikan sanksi pemberhentian sementara selama 12 bulan dan pencabutan izin praktek terawan terkait metode ini. Kalau dalam kacamata orang awam, bukankah ini namanya iri atau ada kepentingan yang terusik dengan metode dokter terawan ini? Terawan kembali digoyang ketika ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menteri Kesehatan. Beredar di kalangan media bahwa ID sempat mengeluarkan surat rekomendasi kepada Presiden RI untuk tak menjadikan Terawan sebagai Menteri Kesehatan karena sanksi yang diterimanya. Wah, ini makin mencurigakan, bukan? Penunjukan menteri atau pemecatannya adalah hak prerogatif presiden. Kenapa ID ikut campur? Bukankah ini namanya berpolitik praktis? Setelah tidak lagi menjadi menteri, Terawan kembali menjadi bahan perbincangan terkait vaksin Nusantara. Vaksin ini sifatnya tailor-made, artinya vaksin untuk tiap individu tidak sama karena dibuat dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain dan tak bisa diproduksi massal seperti Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan lain-lain. Tapi lagi-lagi vaksin ini jadi polemik dan diributkan. Padahal sejumlah anggota DPR RI sudah mencoba vaksin Nusantara pada tahap uji klinik fase 2. Mereka mendukung vaksin Nusantara dikembangkan sebagai vaksin buatan dalam negeri. Selain itu, mantan Menkes Siti Fadila, Dahlan Iskan, Prabowo, Abu Rizal, Ashanti, dan Anang Hermansyah juga sudah mencoba vaksin itu. Di media sosial juga sempat ramai terkait sosok yang menjadi ketua PBID. Netizen benar-benar unjuk gigi dalam hal ini. Ketua PBID periode 2022-2025 ternyata juga ketua Lembaga Kesehatan MUI. Wah, ini langsung terjadi kehebohan karena MUI belakangan ini men-trigger sikap negatif dari publik. Mau tak mau, MUI lagi yang kena dan bakal jadi bahan gorengan. Di Twitter juga sempat trending agar ID dibubarkan saja. Ada yang menyarankan wewenang ID itu diambil alih pemerintah dalam hal izin dokter, sama halnya seperti yaitu seperti sertifikasi halal. Tapi tentu saja ID bakal melawan balik. Kalian pasti sudah tahu alasannya. ID outside dan juga blunder kali ini. Pemecatan Terawan bisa jadi awal malapetaka buat ID. Mungkin mereka mau show off kekuatannya, tapi pada akhirnya jadi polemik dan juga bumerang. Tinggal tunggu perlawanan balik dari Terawan. Banyak yang mendukungnya. Kalau publik sudah menggila, wah ini ID seharusnya khawatir. Bisa-bisa ada tandingan ID yang lainnya. Yang memang harusnya begitu, biar tidak ada kesan monopoli. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda?